Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, rahmat, kasih sayang dan keberkahan dalam hidup kita semua, Bapak Ibu. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanyalah milik Allah taala. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, kita beristighfar memohon ampun kepadanya. Wa natubu ilaih, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita. Terkadang jiwa kita ini pengennya malas, terkadang jiwa kita ini punya keinginan negatif, pengen maksiat. Maka kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari buruknya jiwa-jiwa kita. Kadang mohon maaf ibu bapak kalau kumpul, kadang ada cok, ini kalau nggak gibah kurang asik nih, ini kalau nggak gibah ada yang kurang nih ya. Kadang cok ada perasaan-perasaan begitu ya. Maka kita berusaha minta sama Allah agar Allah menjauhkan kita dari jiwa-jiwa yang buruk. Wa min sayyiati a'malina, kita juga minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari amal-amal yang buruk. Kalau tadi keinginan buruk, sekarang amal yang buruk. Kita minta sama Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, enggak akan ada yang mampu menyesatkannya. Kita teringat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu siapanya Nabi jamaah? Siapanya Nabi? Muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika memproklamirkan Islam, bajunya dilepas, diletakkan di padang pasir, panasnya bukan main teman. Kemudian dipukuli, dipecuti, diminta keluar dari Islam, beliau tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Esa, Allah Esa. Artinya ketika hidayah sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, maka sepahit apapun siksaan tidak akan mampu menggoyahkan imannya. Dan itu yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Sadar nggak sadar, kita sehari semalam minimal minta hidayah sebanyak 17 kali. Kemudian juga kita ingat Ammar bin Yasir. Ketika beliau masuk Islam, tangannya diselet niku napa Pak? Diselumut. Ada pedang dipanasin sampai warnanya merah, ditempelkan di kulit, rasanya kira-kira gimana Bapak Ibu? Cos. Keluar dari Islam, tidak mau. Karena hidayah sudah merasuk dalam hatinya. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, maka nggak akan ada satupun yang mampu membimbingnya. Bahkan Nabi pun tidak sanggup. Kita teringat dengan raja yang sangat jahat, raja yang suka nyembelih anak laki-laki yang baru lahir, raja yang akhirnya tenggelam di Laut Merah. Namanya raja siapa Bapak Ibu? Raja Fir'aun. Allah kirim berapa nabi? Sama Nabi Harun. 2 nabi loh, nggak main-main. 2 nabi dikirim. Apakah kemudian Fir'aun tobat? Tidak. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang tersesat. Dan ini juga permintaan kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Summa
nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin. Kemudian kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita semua juga bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Amma ba'd, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Ayahanda Ustadz Muhammad Isa Ansori, Sarjana Komunikasi Islam, Magister Agama. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat, Al-Ustadz Amrullah Jayawardana, Sarjana Pendidikan, para Ustadz dan Ustadzah, para tokoh, kemudian juga takmir Masjid Al-Hikmah, dan juga jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah. Bapak Ibu semuanya sehat? Semuanya bersyukur sama Allah, insya Allah bersyukur. Karena kita di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa hamba pilihan Allah? Kita memilih majelis ilmu, kita memilih taman-taman surga sebelum mungkin kita mengunjungi taman-taman dunia. Karena majelis ilmu yang semacam ini adalah majelis-majelis yang terindah, majelis yang lebih bergengsi, bahkan lebih bergengsi daripada kursi-kursi DPR yang ada. Jamaah ketawa, saya agak khawatir ini gitu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, majelis-majelis yang seperti ini adalah majelis-majelis yang harusnya kita hadiri, rutinkan. Karena di majelis yang semacam ini, siapa yang duduk di sana, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, di masjid, di musalla, yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah. Mesti kalau kajian bahas Al-Quran, betul apa tidak jemaah? Betul gitu. Kemudian apa? Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajari isinya, artinya apa, kemudian penerapan dalam kehidupan bagaimana. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Bapak Ibu tenang napa mboten? Tapi jangan sampai tenangnya kelewat ngantuk ya. Nanti kalau ada yang ngantuk dijawel. Insya Allah pengajian yang semacam ini menjadikan kita tenang, bahkan lupa sama yang namanya hutang, betul? Tapi jangan lupa nanti disauri. Lupanya di sini saja, setelah itu disauri. Jadi Allah akan turunkan ketenangan, dan ketenangan ini harapannya bisa dibawa ke rumah. Kita ngaji, kita terapkan untuk pasangan kita. Kita ngaji, terapkan untuk anak-anak kita. Kita ngaji, terapkan untuk tetangga kita, dan seterusnya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nah, kemudian setelah turun ketenangan, wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan penuhi dengan rahmat kasih sayang. Harusnya orang yang ikut kajian itu melasan. Apa Bapak Ibu? Melasan, ya. Wa hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, malaikat melindungi mereka. Bapak Ibu kira-kira panjenengan kalau pergi kemana-mana dikawal sama bodyguard, jenengan merasa aman betul? Iya, insya Allah merasa aman. Ini bodyguard manusia biasa. Gimana kalau yang menaungi malaikat? Kira-kira merasa aman betul insya Allah? Insya Allah merasa aman. Kemudian yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebutkan nama mereka di hadapan makhluknya, yaitu malaikat. Bapak Ibu, kalau ada Pak Presiden kesini, nama Bapak Ibu disebut, Bapak Ibu senang bukan?
Lah kalau nama panjenengan disebut sama Allah lebih seneng badan? Lebih seneng. Karena ada seorang sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepadanya. Kita ambil sampel. Wahai Abu Bakar, Allah memberikan salam untukmu. Abu Bakar nangis. Ya. Benarkah ya Rasul Allah menyebutkan nama saya? Maka di antara cara biar kita bisa terkenal viral di hari kiamat atau viral di antara para malaikat, kita harus banyak beramal soleh. Di antaranya adalah majelis ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tema kita pagi ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau izin tanya, Bapak Ibu ini umatnya siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutkan beberapa keutamaan umat Nabi, ya, yang mana ini menjadikan kita semakin bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekarang kita mau tebak-tebakan dulu ya, biar Bapak Ibu semangat. Ya. Kalau ada pilihan, Bapak Ibu disuruh milih antara batangan batu bata, Bu peneliti batu bata, warnanya apa? Merah marun lah ya, seperti itu. Sama disuruh milih emas batangan, ukurannya sama, pilih mana? Emas batangan. Sepakat badan? Panjenengan juga punya emas kan? Ada yang 60 kilo, 70 kilo, mungkin 80 kilo. Mungkin apa badan? Emas intan. Emas suami, ya Allah. Bapak aja senyum-senyum ini gitu. Kalau disuruh pilih misalkan sebongkah batu dengan sebongkah berlian, pilih mana? Sebongkah berlian. Kalau suruh milih mau jadi juara 2 apa juara 1, pilih mana? Juara 1. Hakikat manusia, tabiat manusia itu pengen yang terbaik, gitu. Kira-kira kalau panjenengan jadi yang terbaik, seneng apa badan? Dikasih yang terbaik, seneng badan? Seneng ya? Nah, umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Masya Allah. Ini panjenengan kalau disuruh milih, dikasih tiket jalan-jalan gratis. Jalan-jalan apa? Gratis. Suruh milih, mau ke New York, Amerika, atau mau ke Saudi, haji umroh gratis, pilih mana? Saudi dong. Itu pilihan terbaik. Maka setiap orang itu senang dengan pilihan yang terbaik. Maka yang pertama, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik. Ketinggalan apa badan? Saya usahakan satu slide, satu materi biar kelihatan nih. Ini surat Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110. Kita baca bareng-bareng ya. Pak Ustadz dulu, nanti baru Bapak Ibu, biar tambah adem suasananya. Ini sudah adem masjidnya, tambah adem dengan bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah
Masya Allah. Ada mboten Bapak Ibu? Itulah hati kalau terisi dengan Quran. Itulah jiwa kalau terisi dengan bacaan Insya Allah. Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ini yang ngomong bukan manusia loh. Jaminannya, rekomendasinya langsung dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan sedaya niku sesae-saene tiyang. Allah ngalem panjenengan sedaya. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya. Kalian adalah umat yang terbaik dan umat yang bermanfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Maka karakter umat yang terbaik, dia punya satu sifat utama, yaitu apa? Bermanfaat. Hidupnya bermanfaat. Hidupnya menjadi pelita di antara kegelapan. Hidupnya menjadi cahaya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya kan di sini ada tulisan pengajian apa? Tanwir ya. Tanwir itu dari kata nawwara yunawwiru tanwiran, artinya menyinari. Maka harapannya dari pengajian ini, kita pulang bisa menjadi sinar, ya, bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita masing-masing, ya, di dalam rumah, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, ya, mungkin di masjid, musolah masing-masing kita. Ini adalah harapan dari pengajian ini. Maka Allah katakan kuntum khaira ummatin, panjenengan sedaya umatnya Nabi Muhammad niku sak sae-saene tiyang sing paling kata manfaatipun. Apa bukti manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian punya karakter mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dikenal. Apa arti ma'ruf? Dikenal. Arafa ya'rifu, artinya dikenal. Ma'ruf dikenal. Artinya apa? Dikenal baik menurut syariat maupun akal. Jadi kita mengajak kepada kebaikan. Kepada kebaikan. Maka Bapak Ibu, kalau pengen jadi umat yang terbaik, maka harus menjadi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar terus dalam amar ma'rufmu. Oke. Karena mengajak orang sholat kadang berat ya Pak ya, berat. Saya belum lama kedatangan salah seorang tamu. Ustaz, saya mau ke rumah. Laki-laki parubaya, sudah putih rambutnya. Silahkan Pak. Sebetulnya grogi juga Bu ya. Anak nembe wingi sore, tamunya tiang sepuh. Gitu. Pak Ustaz, saya mau minta saran, gimana Pak? Saya punya anak sudah SMA kelas 2, tapi disuruh sholat sulit Ustaz. Wong disuruh mandi juga sulit Ustaz. Waduh, suruh mandi juga sulit. Iya Pak. Ya Allah, sabar Pak, didoakan. Memang perintahnya wastabir, bukan wasbir. Ada kalimat tok, ya. Kalau wasbir sabarlah, tapi kalau wastabir sabar terus. Seumur hidup kita harus terus sabar.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter kita adalah mengajak pada kebaikan. Berarti kalau kita mengajak kepada kebaikan, kita juga harus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita nggak mungkin mencontoh lilin. Lilin itu menyinari atau memberikan cahaya, tapi dianya sendiri hilang. Tapi kita pengen jadi matahari, yang mana Masya Allah selalu menyinari, mengusik kabut hitam, gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang Allah katakan umat terbaik punya sifat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Bapak Ibu, kalau panjenengan sempat ya, coba mampir ke Kauman Yogyakarta, itu kalau kita lihat rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sederhana. Padahal beliau juragan batik loh ya. Jenengan tahu lah juragan batik Pekalongan rumahnya kayak apa. Dekat pondok saya juga ada rumah juragan batik, Masya Allah gitu ya. Beliau itu teman-temannya banyak juragan batik, tapi rumah beliau paling sederhana. Ditanya, Mas Darwis, nopo toh? Jenengan tiyang sing gada arto tapi griyane sederhana ngeten. Ya saya mengambil hanya yang saya butuhkan, selebihnya untuk dakwah Islam. Masya Allah, betul. Maka Mbak Yai Ahmad Dahlan itu pernah ketika madrasahnya sudah berdiri, kemudian qadarullah madrasahnya ini sudah mulai reot, sudah mulai apa? Reot. Maka beliau keluar nabu tongtongan. Nabu apa Bapak Ibu? Tongtongan. Zaman dulu kalau tongtongan ditabuh ini berarti bahaya ini. Buh ono kebakaran, buh ono maling. Waduh, bunyi lagi apa itu? Apa perlu saya tabuh tongtongan gitu? Semua orang datang. Kenapa Mbak Yai? Gawat ini, gawat. Kenapa Mbak Yai? Sekolah kita ini mau roboh. Ini saya sudah keluarkan semua baju saya, barang-barang saya, monggo silakan dibeli. Uangnya mau saya gunakan untuk ngerehab madrasah. Masya Allah, betul. Tuyangnya podo tangisan loh Bu. Ya Allah Mbak Yai, ya bener. Ini uangnya dikumpulin, semua sudah kumpul. Silakan diambil. Enggak Mbak Yai, kita nggak mau ngambil. Kita juga pengen ya bermanfaat untuk umat. Maka kalau ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka pastikan hidupnya seorang mukmin itulah hidup yang menebar manfaat. Jangan menunggu saya tak lulus kuliah dulu baru manfaat. Tidak. Bukankah masjid sebesar ini butuh para pemuda? Butuh buatan Bapak Ibu? Masjid Al-Hikmah ini pintunya berapa ini? Banyak banget. Jendelanya banyak. Maka jangan menunggu mapan untuk bermanfaat. Isi waktunya untuk manfaat ya. SD, SMP, SMA, mahasiswa, isilah masjid-masjid, isilah musola-musola ya. Kasihan kalau yang ada orang sepuh terus. Gitu betul Pak Ibu? Gitulah. Ya, jadi manfaat. Kemudian apa? Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari apa yang diingkari, apa yang ditolak, baik secara akal maupun secara syariat. Ya. Ini adalah ciri-ciri orang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri utama mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap, tidak ragu-ragu. Tidak apa? Tidak ragu-ragu. Mantap. Dikuatkan dengan amal perbuatan nyata. Jadi nggak cuma di lisan, tapi semua benar-benar direalisasikan. Ini ciri-ciri umat yang
yang terbaik. Bapak Ibu pernah di kelas waktu kami belajar dengan Syekh Aiman Al-Ghaifari, beliau menafsirkan ayat ini seperti inilah. Beliau kemudian bertanya sama mahasiswa, di ayat ini ada kalimat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 disebutkan. Beliau bagi 2, amar ma'ruf nahi munkar sendiri, beriman sendiri. Beliau tanya, di sini amar ma'ruf dulu baru beriman. Beliau tanya pada para mahasiswa nih, mana lebih utama, amar ma'ruf nahi munkar atau beriman? Diam semua. Ada teman saya sebelah saya agak ngantuk gitu. Bangun langsung jawab, wah keren ini. Ngantuk bangun langsung jawab. Amar ma'ruf nahi munkar Syekh. Saya ngamuk di situ Bu. Saya lihat itu ngeplak pahanya 3 kali, pahanya sendiri. Yang benar gitu. Lah ini Syekh urutannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syekhnya kemudian mengatakan tidak demikian. Terkadang ada bahasa Quran itu ya kayak urutan juara Bu. Biasanya kalau lomba, kalau apa? Lomba yang diumumkan dari juara 3 apa dari juara pertama? Juara 3 nggih? Ben apa Bu? Iya. Masa juara 1 adalah udah melemes semua nanti gitu. Tapi kalau juara 3 Fulan, wah masuk berapa? Semoga saya juara 2 gitu ya. Juara 2 adalah Fulan, aduh bukan saya, semoga saya juara 1 gitu ya. Ibu pernah ikut jalan sehat mungkin. Biasanya door prize itu hadiah utama di awal atau di akhir? Di akhir, masa hadiahnya motor dibagi di awal, bubar. Ya biasanya botol dulu gitu Pak ya. Urutannya begitu. Nah ini sama ayat ini. Amar ma'ruf nahi munkar beriman. Nah, kemudian korelasinya ciri-ciri orang itu punya iman itu amar ma'ruf nahi munkar. Betul enggak? Nabi mengatakan man ra'a minkum munkar, siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan tangan baru dengan lisan. Ampun. Boten saya ngeten niku. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau enggak mampu maka minimal dengan apa? Dengan hatinya. Kalau dengan hati saja enggak mampu, berarti orang itu enggak ada iman. Ya, imannya sangat lemah. Gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, umat yang paling baik yaitu umat Islam, umat yang paling bermanfaat. Di antara kebermanfaatan yang mereka lakukan adalah mengajak pada kebaikan, kebaikan yang disebutkan oleh syariat Islam, Quran, Sunnah, gitu ya. Kemudian kebaikan yang diterima oleh akal sehat, akal yang apa? Sehat, gitu ya. Kemudian apa? Mencegah dari kemungkaran, kemungkaran yang sudah disebutkan dalam Quran, Sunnah, maupun kemungkaran yang secara akal sehat ini diterima. Ya. Kemudian apa? Mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang apa? Mantap, keimanan yang kuat dan dibuktikan dengan yang namanya amalnya. Dan begitulah keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bi taatir rahman, iman bertambah dengan taat kepada Allah yang Maha Rahman. Wa yanqusu bi idba'i syaitan atau bi maksiati syaitan. Kemudian apa? Iman itu menjadi lemah kalau bermaksiat mengikuti setan. Ini ya, ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu sekalian, amar ma'ruf nahi munkar itu diibaratkan seperti kapal. Seperti apa? Kapal. Orang Pekalongan kan sering lihat kapal, Ibu? Sering. Karena banyak nelayan di daerah utara. Ibaratnya kapal atau perahu sebesar Masjid Al-Hikmah, Bu. Kebayang, Bu? Bagian bawah itu misalkan diisi barang-barang. Diisi apa? Barang-barang.
Nah, rumah makan atau kemudian tempat minum itu ada di atas. Ada satu orang yang pengen minum, haus. Ya. Duh, ini kalau saya ke atas capek. Kan kapal ini bawanya air. Betul nggak jemaah? Tak lubangin aja lah sedikit. Pertanyaan saya, kalau kemudian dibiarkan, yang tenggelam sendiri atau semuanya, Pak? Semuanya. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah apa? Seorang ketika melihat satu kemungkaran itu, dia itu juga merasa, ini kalau dibiarkan saya cok kena dampaknya nih. Sebagaimana orang yang membolong kapal, kalau didiamkan tenggelam semuanya, nggak ada yang selamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah dijauhkan dari yang namanya bencana. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, takutlah kalian kepada Allah. Satu saat ada masa di mana semua orang akan diazab. Ada yang mengatakan, ya Rasul, apakah kemudian diazab secara umum padahal ada orang-orang yang soleh? Nabi mengatakan, iya, orang yang soleh juga kena. Lah kok bisa? Ketika orang soleh sudah tidak mau memberikan nasihat, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah, seandainya ini ada tempat prostitusi, maaf ya, tempat perzinahan, kok dibiarkan, wal iyadzubillah, takutnya tetangga kita yang nanti jadi korban, wal iyadzubillah, takutnya anggota keluarga kita yang nanti jadi korban. Maka harus hati-hati sekali, karena di antara sebab bencana itu adalah ulah tangan manusia. Yang pertama, dia menghancurkan secara langsung, ya. Yang kedua, dia nggak ngancur secara langsung, dia maksiat, sehingga Allah mendatangkan dan menakdirkan adanya bencana. Ya, maka kita harus menghindari yang namanya membiarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau kita mampu, kita nasihati. Kalau kita nggak mampu, sampaikan kepada pihak yang berwajib. Misalkan ada Pak RT ya, Ustadz, misalnya Ustadz Pak RT ya, Ustadz ini ada ini Ustadz, tolong Ustadz ya. Bisa. Kalau Ustadznya belum mampu, mungkin ke Pak RW. Pak RW belum mampu kemana? Ke lurah. Lurah belum mampu mungkin ke camat. Camat nggak mampu mungkin ke polsek. Bupati. Ditempuh semaksimal mungkin kita bisa. Yang penting sudah ikhtiar. Kita menunjukkan keberpihakan kita. Kita menunjukkan kepedulian kita nggak ridho dengan yang namanya maksiat. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Umat yang paling baik adalah umat yang amar ma'ruf nahi munkar dan beriman dengan keimanan yang mantap. Bapak Ibu, pertanyaan saya yang kedua. Ibu itu kalau milih, disuruh milih nih misalkan, pengen tinggal di tempat yang dingin banget atau tempat yang panas banget atau pertengahan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, pilih mana? Pilih mana, Bu? Pertengahan. Yang tengah itu enak, percaya betul. Makanya mohon maaf, penghuni surga itu umurnya berapa? Sekitar 30 sampai 33 tahun, betul enggak? Seumuran saya lah, begitu. Ya. Karena kan umur orang Islam itu kan sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, 60 sampai 70 tahun, tengah-tengahnya kira-kira berapa? 33. Jadi yang tengah itu enak. Maka umat Islam ini dipuji sama Allah karena punya sikap pertengahan. Sifatul wasatiyah, punya sikap apa? Pertengahan. Nah, ini saya cek. Nah, ini dia. Umat yang dipuji sikap pertengahannya dan kelak dijadikan saksi. Masya Allah, betul Bu. Kita nanti akan dijadikan saksi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti jadi saksi apa Ustaz? Saksi nikah apa saksi perceraian ini Ustaz? Nanti ada pembahasannya gitu. Kita baca bareng-bareng lagi nggih? Siap? Nggih. Monggo yang punya minuman boleh diminum dulu, enggak apa-apa. Pak Ustaz juga tak minum dulu nih ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Saya baca biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini dia. Wa kadzalika ja'alnakum. Ya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian. Kalian di sini umatnya siapa Bapak Ibu? Umatnya Nabi Muhammad siapa? Kita semua. Ummatan wasata, umat pertengahan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan arti umat pertengahan adalah yakni udulan wa khiyaran, umat yang adil dan umat yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dipuji sama Allah sebagai umat pertengahan, umat yang gak eka, yang gak eki. Siapa yang tahu arti eka? Ini bukan menyindir nama orang ya Pak ya, barangkali ada Mas Eka atau Mbak Eka. Eka ekstrim kanan, kalau Eki ekstrim kiri. Ekstrim kanan kenceng anti manteng, ekstrim kiri losdol gak ada batas gitu. Kalau umat Islam ummatan wasata, pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak di akhirat memberikan persaksian di hadapan umat-umat lain bahwa Rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, nanti Nabi itu ada yang dilupakan sama umatnya sendiri. Ditanya, wahai Nabi Fulan, kamu sudah menyampaikan risalah dakwah belum ke umatmu? Nabinya mengatakan, sudah. Wahai umatnya Nabi ini, sudah sampaikan belum? Belum ya Allah. Mukir, apa Bu? Mukir, gitu ya. Dan nanti yang dijadikan saksi, yang dijadikan sebagai penguat adalah siapa? Umat Islam. Kita belum pernah ketemu umatnya Nabi Nuh, belum pernah ketemu umatnya Nabi Lut, belum pernah ketemu umatnya Nabi Hud, tapi nanti disuruh menjadi saksi. Ya, nggak heran karena Al-Quran juga mengisahkan kisah mereka Pak ya. Kisah Nabi Nuh ada, kisah Nabi Lut ada. Maka nanti kita diminta jadi saksi. Ya, kita menjadi apa? Menjadi saksi. Coba kita masuk ke hadisnya. Ini mohon maaf tidak saya terjemahkan Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan, yaji'u Nuhun wa ummatuhu. Nanti di hari kiamat akan datang Nabi Nuh dan umatnya. Datang. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, Allah bertanya, hal balaghta, wahai Nabi Nuh, kamu sudah nyampaikan ke mereka belum? Dan Bapak pengen tahu Nabi Nuh dakwah berapa lama? 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku ini ya Allah dakwah sama mereka, siang yo dakwah, malam yo dakwah. Makanya ngapunten, pengajian zaman sekarang, dakwah zaman sekarang enak ya Pak. Pengajian tempatnya sejuk, karpetnya tebel, enak ya. Kadang Pak Ustadz mau dijemput apa tidak? Enggak lah, gitu. Malu sama Nabi Nuh saya gitu. Lah Nabi Nuh dakwah selama berapa? 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara.
enggak tambah pengikutku kecuali pada lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Aku ketika dakwah sama mereka biar mereka dapat ampunan Allah, mereka malah menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Disumpel Allah itu. Enggak cuma pakai tangan, wastawshaw siyabahum, pakaiannya dilepas, kepalanya diumpetin. Kayak kura-kura. Kayak apa? Kura-kura. Panjenengan pernah lihat kura-kura betul, Bu? Kura-kura itu kadang masuk ke dalam cangkangnya, Pak ya. Itu sama umatnya Nabi Nuh kayak gitu. Wa asarru wastakbaru istikbara. Semakin berat penolakannya, semakin sombong mereka. Padahal dakwahnya 950 tahun. Yuk siang, yuk malam. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu, dakwah zaman sekarang ya relatif mudah sebetulnya ya. Iya Pak ya? Masya Allah. Ada itu Ustadz yang dipesenin tiket pulang pergi, ya disewakan hotel, betul Pak? Dakwah zaman sekarang enak sekali, umatnya datang sendiri, bawa catatan, Masya Allah ya. Luar biasa, zaman Nabi Nuh luar biasa. Makanya Allah tanya, fayaqulu hal balagta. Nabi Nuh sudah disampaikan belum sama mereka? Qal fayaqulu na'am. Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Fayaqulu li ummatihi, tanya sama umatnya, wahai umatnya Nabi Nuh, hal balaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan sama kalian dakwah? Fayaquluna la ma ja'ana min nabi. Enggak ya Allah, belum kok, enggak ada nabi kok. Malas kayak betul itu, malas kayak gitu ya. Fayaqulu Nuhin, maka Allah kemudian bertanya lagi sama Nabi Nuh, man yashhadulak, siapa yang menjadi saksi bahwasanya kamu telah menyampaikan dakwah ke mereka? Qala fayaqulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Ya Allah, yang jadi saksi saya telah menyampaikan Nabi Muhammad dan umatnya. Maka Allah pun kemudian, apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanyakan. Ya. Maka kemudian jawaban kita ketika ditanya sama Allah, fa nashhadu annahu qad balagha, maka kita semua menjadi saksi, ya Allah, Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya. Wa huwa qauluhu jalla dzikruhu, dan itu adalah disebutkan dalam firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang menjadi saksi bagi manusia yang Allah kirim kepada mereka nanti. Dan memang ibu-ibu, bapak-bapak, menjadi saksi harus di tengah, betul? Tidak boleh menjadi saksi berat kanan, menjadi saksi berat kiri. Bapak ibu pernah lihat permainan sepak bola? Yang di tengah suka niup peluit, siapa namanya? Wasit itu bahasa Arab. Dari kata wasato, wasit orang yang di tengah. Iya apa enggak? Wasit itu orang paling sibuk loh Bu. Sibuk mencari kesalahan orang. Salah tit kuning gitu, salah tit merah gitu. Ya tidak apa-apa, memang tugasnya seperti itu. Maka wasit nggak boleh berat kanan berat kiri, nggak boleh, harus di tengah. Sama kita juga demikian. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya adalah 3339. Hadisnya sahih. Berat Bu memang menjadi saksi bagi umat yang lain, tapi ini tugas kita. Ya. Dan kita memang sering mendengarkan ayat maupun kajian tentang kisah-kisah zaman dahulu, betul? Ya. Bahkan mungkin sekitar sepertiga Quran itu isinya kisah. Masya Allah. Dan di dalam kisah ada ibrah. Bapak Ibu, panjenengan punya anak, punya cucu? Kalau bisa sering diceritain cerita para nabi, itu efeknya luar biasa. Efeknya apa? Luar biasa. Walaupun kadang anak-anak itu diceritain yo cok aneh gitu. Loh, saya cerita sama anak saya 3 tak kumpulin. Kadang kita buat gua-guaan, ya pakai sarung ditumpuk, dibuat rangka. Ini ceritanya gua Hiro gitu ya.
Masuk ke gua, masuk gitu. Kadang kita cerita Nabi siapa yang mujizatnya keluar unta dari batu, Bu? Pak? Nabi sinten Soleh ya? Nabi Soleh gitu ya. Sudah saya ceritakan lengkap, ada hewan keluar dari batu namanya unta. Besok malam saya tanya lagi sama anak-anak. Ayo, sekarang sebelum kisah Nabi selanjutnya, kita mau rujuk dulu. Kemarin Abi cerita tentang Nabi Soleh. Mukjizatnya keluar hewan dari batu. Awalnya apa jawabannya? Anak saya udah bilang udang katanya. Ahlah kok udang sih tuh? Iya kan bi udang. Unta. Oh iya gitu. Wajar, tidak apa-apa. Tapi mungkin sekarang belum, besok insya Allah hafal. Ulang-ulang seperti itu. Lucu. Kadang pertanyaan juga aneh-aneh gitu ya. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Aneh-aneh gitu. Kita cerita kapalnya Nabi Nuh, tanya, Bi, lah waktu itu ada pesawat nggak? Nggak ada. Pabriknya belum dibangun. Gitu ya. Ya contoh aja gitu Bu ya. Ya itu adalah umat pertengahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan umat pertengahan itu di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi Bapak Ibu? Mana tadi ya? Ayatnya kalau tidak salah 143. Nah ini dia. Bapak Ibu tahu nggak Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Bunyi ayatnya gimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhirnya ya. Allah sebutkan surat tentang pertengahan pas di tengah surat Al-Baqarah. Jadi Allah ingin memberikan mukjizat. Ketika Allah menyebutkan ayat pertengahan diletakkan pas di tengah. Seperti sekat inilah di tengah. Masya Allah, betul Bapak Ibu? Panjang hidungnya di tengah nggak Pak? Di tengah nggak? Coba dipegang. Kapan jenengan terakhir pegang hidung? Di tengah nggak? Kalau di samping lucu nggak? Ayo lucu. Gitu. Maka ini jamaah Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat pertengahan diletakkan di paling tengah. Coba Bapak Ibu, 2 dibagi 2 berapa? 1 betul? 8 bagi 2 berapa? 4. 6 bagi 2 berapa? 3. Masya Allah. Pas betul. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hikmah ini tinggi Pak. Ya mungkin berapa meter gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat fisiknya Nabi Adam itu tinggi banget. Ibu tahu Brontosaurus nggak? Tahu Brontosaurus? Apa itu Brontosaurus? Brontosaurus itu katanya dinosaurus yang paling tinggi, tingginya 14 meter. Tingginya berapa? Jadi kalau lehernya panjang kayak jerapah, kalau pas makan daun itu tingginya sekitar berapa? 14 meter. Nah, Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Berapa tingginya? 30 meter, lebih tinggi daripada dinosaurus. Jadi jangan bayangin, kalau zaman dulu ada dinosaurus, Nabi Adam dikejar-kejar dinosaurus. Enggak. Nabi Adam lebih tinggi. Ya kayak kita lihat kucing lah. Kayak kita lihat kambing lah, lebih pendek. Nah, jadi umatnya Nabi Muhammad SAW memang secara fisik mini. Apa Pak Ibu? Mini, imut. Panjenengan imut badan. Nek nggak percaya ngaca panjenengan. Senyum imut banget. Loh kok ada yang bilang amit? Bukan amit-amit, imut-imut. Gitu. Tingginya paling berapa sih orang Indonesia? Mungkin paling tinggi sekitar 2 meter lah. Gitu ya. Paling tinggi berapa? Sekitar 2 meter gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, umatnya Nabi Muhammad itu walaupun secara fisik kecil, secara umur pendek, secara amal sedikit, namun pahalanya banyak. Masya Allah, betul Pak? Masya Allah. Tadi Nabi Adam tingginya berapa? 30 meter. Panjenengan tingginya 2 meter nggak ada, betul Bu? Paling kalau ibu-ibu 165 ya. Oh, paling tinggi paling 185 gitu ya. Umurnya kira-kira berapa Bapak Ibu? 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih.
ada mungkin 1-2 tapi nggak banyak. Maka secara fisik terhitung mini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dengan rupa terbaik di atas semua ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka jujur Bu, dulu waktu saya pelajaran geografi, saya sering debat sama guru saya. Guru saya bilang, dulu itu kita monyet. Pak, saya enggak mau lah Pak, monyet Pak. Bapak yang bener lah gitu loh. Nah, tapi memang gitu Mas, sejarah begini gitu loh. Nah, tapi kan Nabi Adam kan Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya iya sih Mas, tapi ini kan pelajarannya pelajaran umum gitu. Sampai guru saya itu kalau sekarang saya sowan ke beliau masih suka ngeplaki saya, Pak. Dia seneng ngeyel kalau Pak Guru gitu. Tapi bener gitu. Ya sih Pak Guru juga ngakuin gitu. Sering gitu ya. Maka apa? Allah menciptakan Nabi Adam di atas kondisi yang terbaik di antara semua makhluknya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita punya alis ya Bu ya. Coba kalau enggak punya alis, kalau ada keringat matanya pedes, makanya panjenengan alis gua sudah dicukur itu. Alis apa dicukur kayak menduur gitu. Ampun ya. Sing laki-laki juga kadang cukur di barbershop dikasih thread gitu. Buat apa gitu. Udah baik-baik kok malah nggak baikin gitu ya. Tuluhu situna diro'an, tingginya Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai siku ya, sekitar 50 cm ya. Maka tingginya Nabi Adam diperkirakan sekitar 30 meter. Kalau rumah panjenengan 3 meter tingginya berarti 10 kali rumah panjenengan lah kurang lebih. Kalau jangan lihat hotel yang lantai 10 itu Nabi Adam tingginya segitu. Tinggi betul Bapak Ibu? Nah nanti kita kalau masuk surga tingginya segitu. Masya Allah betul? Masya Allah, tinggi kekar, Masya Allah, luar biasa. Fakullu ma yadkhulul jannah ala surati Adam. Siapa yang masuk surga nanti bentuk fisiknya seperti Nabi Adam. Ibu-ibu, ini Bapak semangat ya. Ibu-ibu nanti kalau masuk surga, betisnya panjenengan tuh putih banget. Bahkan ketika panjenengan pakai gaun rangkap 70, putihnya masih kelihatan. Masya Allah, luar biasa ya. Gitu. Panjenengan sekali-kali bukalah arti wakawa iba atroba. Ben panjenengan merek melem. Gitu ya. Ini kalau Ustadz saya bacakan tafsirnya langsung tahu. Wal mar'ah allati irtafa'at sadiyuha. Panjenengan rahasia gitu ya. Nanti buka sendiri tafsirnya Pak ya, biar semangat. Jadi fisiknya Nabi Adam tinggi sekali. Kalau kita tadi makanya di Indonesia ada namanya Pak siapa ya? Ibu Sumini, ada Ibu ya? Hadir buatan pengawasan Ibu Sumini. Ini kecil gitu ya. Tapi apa? Walaupun fisiknya kecil, nanti di surga insya Allah kalau masuk surga fisiknya sama seperti Nabi ada. Kita lanjut umurnya. Sekarang umurnya berapa sih Bapak Ibu? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Ada yang umur 80, ada yang umur 90 tapi sedikit. Bapak tanya deh umur yang 90 tahun, Pak, sing biyen sekolah karo panjenengan isi ono Pak? Wes ora ono, aku sing terakhir. Saya pernah sowan ke salah satu tokoh Muhammadiyah di Pekajangan. Beliau cerita umur waktu itu 90 tahun. Mbak Yai, renyang-renyang panjenengan ngapunten tasik wonten. Wes ora ono Mas, aku sing terakhir. Artinya memang ada yang umurnya lebih dari 60, 70 tapi sedikit. Kebanyakan sebelum itu sudah meninggal. Ya. Bapak Ibu, ada yang umurnya sudah 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ya. Panjenengan sudah pernah merasakan usia seperti saya, betul Pak? Betul. Tapi belum tentu saya sampai usia panjenengan, betul? Bisa jadi saya meninggal duluan, panjenengan belakangan, atau panjenengan belakangan saya duluan.
Bisa jadi ya. Maka yang paling penting kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang merasa muda jangan sok-sokan gitu loh. Aku umur suwe. Es degan. Es nama? Es degan. Itu pakainya kelapa muda apa kelapa tua? Kelapa muda toh? Artinya banyak yang muda-muda sudah diambilin. Panjenengan jangan merasa aman gitu loh. Bahkan ada kelapa yang sampai itu nggak jatuh, betul Pak? Nanti kentosen loh. Nanti tumbuh di atas nggak jatuh, ada. Maka kematian itu rahasia. Yang penting kita siapkan bekal yang terbaik. Ya, lanjut ini. Secara pahala paling banyak. Secara pahala paling banyak. Bapak Ibu, kalau kita lihat umur umat, di antara umat yang umurnya panjang itu adalah orang Yahudi. Nabi pernah mengibaratkan begini, seandainya hidup itu dari subuh sampai maghrib, kalau ada seorang bos, seorang direktur mengatakan siapa yang mau kerja sama saya dari pagi sampai duhur, tak kasih sekitar 1 kirot pahalanya, atau gajiannya sekitar satu kirot. Orang Yahudi mengatakan saya mau kerja dari subuh sampai zuhur. Lama ya Bu ya. Coba jam 5 sekarang subuh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam kerja, dapat pahala, dapat gaji berapa? 1 kirot. Siapa yang mau kerja dari zuhur sampai asar? 1, 2, 3 jam. Orang Nasrani mengatakan saya mau dapat 1 kirot. Orang Yahudi sudah agak melotot tuh bahasanya. Loh, aku kerja 8 jam mulai 1 kirot, sampean kerja 3 jam oleh 1 kirot. Iya Pak. Kemudian dikatakan lagi, siapa yang mau kerja dari asar sampai maghrib? 4, 5, 6, 3 jam juga, dapat 2 kirot. Waduh, tambah panas ini. Maka orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan, kok kita dapatnya sedikit, dia dapatnya banyak, orang Islam dapatnya banyak. Tapi apakah saya mendolimi kalian? Enggak. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Umurnya paling 60 sampai 70 tahun, tapi pahalanya bisa mengalahkan umat zaman dahulu. Masya Allah, betul Pak. Bukankah Lailatul Qadar khairum min alfi syahr? 1 kali ketemu Lailatul Qadar seperti ibadah selama 83 tahun. Masya Allah, betul. 10 kali ketemu Lailatul Qadar seperti ibadah selama 830 tahun. Lah kalau 20 kali ketemu Lailatul Qadar, Masya Allah, betul Pak? Masya Allah. Belum pahala sholat di Masjidil Haram. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat, Masya Allah. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masya Allah. Sholat di sana sekali seperti sholat di sini berapa tahun itu Pak? Masya Allah. Semoga kita semua dapat ke sana, gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi umat Islam ini walaupun umurnya pendek tapi pahalanya sangat banyak. Dan umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk surga nanti. Umatnya Nabi Adam nanti dulu. Umatnya Nabi Idris nanti dulu. Nabi Nuh nanti dulu. Sebelum umat Islam masuk, umat lain belum boleh masuk. Senang buatan Bu panjenengan. Senang buatan Pak panjenengan. Harus bersyukur sama Allah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, kita juga dapat keringanan yang banyak. Dapat apa? Keringanan yang banyak. Panjenengan kalau pengen tahu pertama kali sholat diwajibkan berapa kali Bapak Ibu? 50 kali. 20 menit lagi sholat, 20 menit sholat, capek enggak? Kita cuma 5 kali. Iya. Ini sebetulnya keutamaan Nabi, umatnya Nabi itu ada sekitar 25 keutamaan. Kita baru sampai nomor 4 ya. Tidak apa-apa, insya Allah nanti bisa kita sambung lagi di waktu yang akan datang, insya Allah. Yang terakhir juga yang kelima, Allah merahmati umat ini. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah merahmati umat ini. Jadi Allah kalau sayang sama umat, itu nabinya meninggal dulu, umatnya belakangan. Itu kalau Allah sayang sama umat. Artinya apa? Berarti umat itu nggak diazab. Karena kalau nabinya masih hidup, umatnya meninggal semua, berarti umatnya diazab. Seperti umatnya Nabi Nuh, Ibu ya. Seperti umatnya Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut. Nabinya masih hidup, umatnya sudah meninggal.
Kalau kita Masya Allah ya, nabinya duluan ya, kitanya belakangan, diberi kesempatan untuk selalu apa? Introspeksi diri. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua nabi sudah menggunakan doanya. Ya. Cuma Nabi Muhammad yang doanya disimpan. Doanya apa Bapak Ibu? Disimpan. Nanti akan diminta di hari kiamat. Ketika manusia semua kumpul, minta sama Nabi Adam tolonglah minta sama Allah biar dipercepat prosesnya. Nabi Adam mengatakan, enggak, saya enggak mampu. Dulu saya pernah mendekati pohon apa namanya Bu? Nah, itulah, saya mendekati. Datang ke Nabi Nuh, tolonglah kamu Rasul pertama. Enggak, saya enggak berani. Saya dulu pernah minta sama Allah biar umatku diazab. Minta sama Nabi yang lain. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tolong minta sama Allah biar prosesnya dipercepat. Nabi Ibrahim mengatakan, enggak lah, saya pernah bohong 3 kali. Yang pertama, saya disuruh bapak saya pergi ke tempat berhala, saya bilang saya sakit. Yang kedua, ketika saya hancurkan semua berhala, ditanya kamu yang melakukan Ibrahim? No, tanya sama Nono yang megang kampak no, gitu. Bukan saya, dia, saya berbohong. Yang ketiga, ketika istri saya ketemu dengan raja yang jahat, raja tanya siapa ini, saya katakan ini saudari saya. Saya pernah bohong 3 kali, saya tidak berani. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, tolong Nabi Musa. Enggak, dulu saya pernah mukul orang sampai meninggal dunia, saya tidak mau. Datang sama Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak mau. Datanglah sama Nabi Muhammad. Datang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, iya, saya akan lakukan. Sebentar ya Pak, saya akan lakukan. Nabi sujud lama, panjang memuji Allah. Sampai manusia tetangisan melas sama Nabi. Sampai Allah Subhanahu wa taala melas sama Nabi. Irfa' ra'sak ya Nabi, sudah cukup, angkat kepalamu. Qul tusma, kamu ngomong akan aku dengarkan. Wasal tu'ta, kamu minta aku berikan. Wasfa' tu syafa', kamu minta syafaat, aku akan berikan syafaat, kata Allah. Rasul angkat kepalanya, ya Allah, cepat proses ini ya Allah. Dipercepat prosesnya, kasihan manusia ini. Allah katakan, iya saya percepat. Ya Allah, yang kedua saya minta, saya tahan doa ini selama saya hidup di dunia. Saya pernah didolimi sekian banyak kezaliman, bahasa kita ya Bu ya. Saya tahan, saya enggak doa, saya ambil doa sekarang ya Allah, berikan syafaat untuk umatku. Allah katakan iya. Semua umat Nabi diberikan syafaat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayo bareng-bareng kita bersyukur jadi umatnya Nabi dengan sekian banyak keutamaannya. Kita berusaha mendekat kepada Allah dengan ikhlas, mendekat kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi, ittiba sama Nabi ya. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kelak ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat wajahnya Nabi, lihat senyumnya Nabi, bisa saling sama Nabi dan bisa dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz, ini sudah lebih 3 menit, saya kembalikan ke Ustadz nih. Mau ditutup langsung boleh, mau pertanyaan juga tidak boleh Ustadz. Silakan Ustadz.